Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Perkara kedua yang menunjukkan urgensinya kita mempelajari tentang amalan hati itu bahwasanya pahala yang Allah berikan itu bertingkat-tingkat dan tingkatan-tingkatan pahala pada satu amal yang sama bisa berbeda-beda kembali kepada perbedaan hati, perbedaan amalan hati. Oleh karenanya Bakar Al-Muzani rahimahullah pernah berkata, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salatin, walakin bi syai'in waqara fi sadrihi." Tidaklah Abu Bakar mengungguli para sahabat yang lain dengan banyaknya puasa dan juga bukan dengan banyaknya solat, tetapi dengan suatu yang terpatri dalam dadanya, itu suatu amalan hati. Sebenarnya Allah mengatakan, alladzi waqara fi sadrihi, yang terpatri dalam dadanya adalah hubbullah. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Fatimah bintu Abdul Malik, istrinya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ketika Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia, dia ditanya tentang amalan suaminya, ya. Maka apa jawaban istrinya? Wallahi ma kana bi aktsarin nasi salatan wala bi aktsarihim siyaman. Demi Allah, Umar bin Abdul Aziz suamiku bukanlah orang yang paling banyak salatnya, bukan juga yang paling banyak puasanya. Walakin wallahi ma ra'aitu ahadan akhwafa lillahi min Umar. Tetapi demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih takut kepada Allah seperti Umar bin Abdul Aziz. Ini menunjukkan bahwasanya amalan hati punya pengaruh, ya, menjadikan pahala ganjaran menjadi besar. Dalil yang menunjukkan akan hal ini sangat banyak. Di antaranya ketika Rasulullah SAW berbicara tentang pahala salat, ya. Kata Rasulullah SAW, "Inna rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa usyruhu au tus'uhu au thumunuhu." Sampai Nabi mengatakan illa nisfuhu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang selesai dari salat kecuali tercatat baginya tidak seluruh amalan salat dia dapat 100%, tetapi dia mendapatkan catat pahalanya cuma 1/10 salatnya, atau 1/9-nya, atau 1/8-nya, atau 1/7-nya, sampai Rasulullah mengatakan atau setengah pahala salatnya. Kata para ulama, kenapa? Karena ini berbedaan pahala salat ini kembali kepada kekhusyuan. Semakin seorang khusyuk dalam salatnya, maka semakin tinggi pahalanya. Ya, ini dalil bahwasanya ganjaran pahala, tingkatan pahala tergantung dengan amalan hati. Nah, kita tahu khusyuk adalah salah satu bentuk amalan hati. Kemudian juga dalam hadis yang masyhur disebut hadis sahibul bitaqah, yaitu Nabi SAW mengatakan yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati. Dipanggillah seorang dari umatku pada hari kiamat. Fayunsyar lahu tis'atun tis'una sijillan, kemudian dibentangkan baginya 99 catatan kemaksiatan. Kullu sijilin maddul basar, setiap catatan sejauh mata memandang, isinya maksiat terus. Maka dia menyangka dia akan binasa, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkan kepadanya suatu kartu tertulis la ilaha illallah. Maka dia berkata, "Ma hadhil bitaqah min haula'i sijillat?" Ya Allah, apa pengaruhnya kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan amal maksiat yang setiap catatan gulungan dibentangkan maka sejauh mata memandang, dibandingkan kartu kecil la ilaha illallah. Maka dikatakan kepadanya, innaka lan tuzlamal yaum, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Ketika ditimbang, ternyata kartu la ilaha illallah lebih berat daripada catatan maksiat tersebut. Dan ini luar biasa, ya. Dan kita tahu setiap orang Islam punya kartu ini. Setiap kita punya bitaqah, punya kartu la ilaha illallah. Tetapi kualitasnya berbeda-beda. Semakin seorang kuat, semakin tinggi tawakalnya, semakin tinggi keikhlasannya, maka akan semakin berat kartu la ilaha illallahnya kalau ditimbang pada hari kiamat kala. Ini dalil bahwasanya ganjaran berbanding lurus dengan kuatnya amal hati seseorang. Demikian juga kisah tentang seorang wanita pezina yang dia memberi minum kepada seekor anjing. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash idh ra'athu baghin baghaya bani Israil. Ketika ada seekor anjing kehausan, dia muter-muter di mulut sumur, dia ingin minum dari sumur tersebut tapi dia tidak punya kemampuan untuk turun mengambil air. Tiba-tiba sampai disebut dalam riwayat dia menjulurkan lidahnya di pasir karena kehausan. Maka dilihat oleh seorang wanita bezina dari Bani Israel. Maka fanaza'at muqaha, maka dia pun melepaskan sepatunya. Wanazalat fil bi'r, kemudian dia turun di sumur, kemudian dia isi air di sepatunya, kemudian dia naik lagi di atas sumur, kemudian dia fasaqathu, maka dia beri minum kepada anjing tersebut. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faghafarallahu laha bihi, maka Allah ampuni dosanya gara-gara amalnya tersebut. Para ulama membahas, bukan berarti setiap orang kalau memberi minum kepada seekor hewan lantas kemudian dia dapatkan pahala sebesar itu. Tidak, tapi dia mendapatkan ganjaran yang besar karena ada suatu dalam hatinya yang luar biasa, keikhlasannya, rahmatnya, amalan hati. Ini menunjukkan amalan hati punya pengaruh yang sangat besar dalam memberikan pahala kepada seorang. Di antara juga dia akan hal ini misalnya tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak tatkala matahari diberi jarak 1 mil di padang mahsyar, maka ada 7 orang spesial yang Allah naungi pada naungan Allah pada hari kiamat tersebut.
Di antaranya ya Allah sebutkan orang-orang yang melakukan amalan hati yang luar biasa. Seperti apa? Rajulani tahabba fillah, dua orang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah amalan hati. Ya, kemudian di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang rindu ingin ke masjid, hatinya, amalan hatinya. Ya, di antaranya seorang yang dirayu oleh wanita yang cantik, jelita dan kaya raya, kemudian dia tolak, dia berkata, "Inni akhafullah," aku takut kepada Allah, takut kepada Allah. Ya, amalan hati. Di antaranya seorang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disediakan oleh tangan kanannya. Itu apa? Saking ikhlasnya, amalan hati. Kemudian di antaranya rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah, seorang bersentuhan kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala maka dia pun menangis. Ini juga kenapa? Karena amalan hati, ya. Jadi ternyata amalan hati ini punya pengaruh menjadikan pahala besar suatu amal, ya. Jadi bisa jadi seorang beramal yang sama tapi pahalanya jauh berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bisa jadi dua orang salat berdampingan, ya mungkin di saf yang bersama, cara salatnya sama, ya, tetapi pahala di antara mereka berdua jauh antara langit dan bumi. Kenapa? Karena perbedaan amalan hati. Karena perbedaan amalan hati. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tiap hari menjalankan ibadah, menjalankan amal-amal saleh, ya, maka perhatikan hati kita. Tata hati kita, manage hati kita agar kita memiliki amalan hati yang kuat sehingga pahala yang kita raih dari amalan-amalan zahir menjadi sangat besar berdasarkan kuatnya amalan hati kita. Wallahu a'lam bishawab.